Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di semester genap ini, meskipun masih dalam kondisi belajar yang serba terbatas, masih dalam pertemuan jarak jauh, tetapi apa boleh buat, inilah mungkin yang terbaik buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga kita semua. Baik, mari kita buka pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebuah materi yang berjudul Indahnya Menuntut Ilmu dan Berbagi Pengetahuan. Indahnya menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 hal saja dulu ya. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu bagi umat Islam. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Dan yang ketiga, keutamaan-keutamaan bagi penuntut ilmu. Cukup 3 saja dulu. Anak-anakku sekalian, menuntut ilmu di dalam ajaran kita itu termasuk pembahasan yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wahyu pertama, ayat yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan hal tersebut, berkenaan dengan menuntut ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada ayat pertama turun, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata Iqra. Semua ulama ahli tafsir itu sepakat bahwa Iqra di sini itu berkenaan atau berhubungan dengan proses belajar, proses menuntut ilmu. Bukan hanya membaca secara harfiah, bukan hanya membaca secara khusus dalam makna yang khusus, tetapi dalam makna yang umum bahwa Iqra itu adalah proses menuntut ilmu. Bahwa seorang yang mengaku muslim itu wajib mengasah dirinya untuk senantiasa belajar kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya sebatas pada sekolah, tidak hanya terbatas pada ruang belajar, tidak hanya terbatas pada misalnya seperti ini pada video pembelajaran, tetapi belajar di sini dalam arti umum yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi ada banyak sekali hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang paling populer itu jelas tentang ketika Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu faridah, wajib atas seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Atau misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang di dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju ke surga. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang serba canggih, zaman yang serba mudah, zaman yang serba instan. Itu harusnya ilmu itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Harusnya dengan kondisi ini itu bisa membuat kita semakin semangat untuk belajar. Jika dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu yang harus menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu ilmu saja. Hukum menuntut ilmu di dalam Islam itu ada 2. Yang pertama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam hal ini, jadi dia wajib bagi sebahagian orang. Jika sudah ada orang yang menguasai ilmu itu, maka yang lain tidak wajib lagi mempelajarinya. Seperti ilmu-ilmu penunjang, seperti ilmu kedokteran, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang industri, ilmu tentang konstruksi, arsitektur, dan lain sebagainya. Jika dalam satu daerah sudah ada yang menguasai, sudah ada yang mampu, maka penduduk itu yang lain sudah tidak wajib lagi. Meskipun kalau
kalau ada yang ingin melakukan atau ada yang ingin belajar ilmu-ilmu tersebut, itu tidak dilarang, tetapi sudah tidak wajib lagi. Kecuali di dalam kampung itu belum ada, maka wajib hukumnya bagi salah satu di antara penduduk kampung itu untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Yang kedua, hukum menuntut ilmu adalah fardu ain atau kewajiban bagi setiap individu. Ilmu-ilmu ini yang wajib dipelajari oleh setiap individu adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu tentang agama. Jadi mempelajari ilmu syar'i itu kewajiban bagi setiap individu. Mempelajari ilmu agama kewajiban bagi setiap individu. Bukan hanya wajib bagi ustadz, bukan hanya wajib bagi ulama, bukan hanya wajib bagi guru-guru agama, tetapi siapapun itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Itu akan menjadi modal, akan menjadi pegangan kita dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendatangkan keutamaan bagi pelakunya. Jadi bukan hanya asal belajar asal-asalan, apalagi kalau misalnya sekolah belajar terus apalagi pelajaran online copy paste, bukan yang seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di sekolah tetapi dimanapun. Orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Yang kedua, akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani yang menjelaskan bahwa orang-orang berilmu akan diberikan pahalanya bersama dengan para nabi. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh lalu mengajarkan ilmunya, itu adalah sedekah yang paling utama. Sedekah ilmu, bersedekah ilmu itu jauh lebih utama daripada menyedekahkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada sekedar ahli ibadah tetapi tidak menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Perumpamaan orang yang ahli ilmu dengan yang ahli ibadah itu perbandingannya sama dengan keutamaanku, kata Rasulullah, dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Selanjutnya yang kelima, keutamaan orang yang berilmu, menuntut ilmu adalah proses menuntut ilmunya itu lebih utama daripada dia melakukan sholat meskipun itu sebanyak 1000 rakaat. Yang keenam, perjalanannya menuntut ilmu itu diberikan pahala sama halnya dengan perjalanan orang-orang yang berjihad. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya menuju ke surga. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.